wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ngadiono SPD MPD selaku dosen pengampu dari mata kuliah Ekonomi Kerakyatan. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri dengan NIM 20804241068 dari kelas B20 Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Pada video kali ini, saya akan memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Ekonomi Kerakyatan, yaitu mengenai proyek berbasis online, yang mana dalam hal ini saya akan membuat proses produksi mengenai usaha selondok milik Ibu Asmawiyah yang berada di Dusun Semarum, Desa Sumur Arum, Kecamatan Grabak, Kabupaten Magelang. Untuk lebih jelasnya, yuk simak video berikut ini. Nah, ini adalah identitas usaha selondok milik Ibu Asmawiyah. Dan ini adalah deskripsi dari selondok sendiri yang merupakan makanan yang terbuat dari olahan singkong. Kemudian yuk kita ke proses produksinya. Nah, saat ini saya sedang berada di Dusun Semarum untuk melihat bagaimana proses produksi dari selondok, yang mana di belakang saya ini adalah karyawan yang sedang mengupas singkong. Langkah pembuatan selondok yang pertama yaitu mengupas singkong sampai benar-benar terkupas kulitnya agar hasil parutan bersih. Beginilah prosesnya. Lalu kemudian jika singkong sudah terkupas, cuci singkong sampai bersih. Nah, ini adalah tahap proses pencucian singkong hingga bersih. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam tahap proses pemarutan, yaitu pemarutan singkong, yang mana singkong diparut sampai benar-benar halus dan lembut. Dapat kita lihat seperti di frame. Nah, di sini kita masuk dalam tahap pengepresan, yaitu tahap setelah singkong diparut. Pada langkah ini, parutan singkong dimasukkan ke dalam karung, dan setelah dimasukkan ke dalam karung, kemudian dipres. Nah, ini adalah proses pemasukan singkong ke dalam karung sebelum proses pengepresan. Nah, ini adalah tahap pengepresan. Tahap pengepresan ini bertujuan untuk menghilangkan sari-sari yang ada di singkong. Dapat kita lihat ini adalah proses pengepresan singkong. Nah, ini adalah gambaran parutan singkong yang sudah dipres dan didiamkan selama 3 hari. Nah, setelah benar-benar keras, masuk ke dalam proses penghancuran untuk dikukus. Ini adalah proses penghancuran dari singkong yang sudah mengeras tadi. Nah, sebelum masuk dalam tahap pengukusan, tepung singkong diayai agar lebih halus. Jadi setelah proses penghancuran tadi, diayai agar lebih halus. Seperti ini adalah proses pengayakannya. Nah, jika sudah halus, kemudian diambil hasilnya yang sudah halus dan barulah masuk ke dalam proses pengukusan. Proses pengukusan yaitu dengan membentuk tumpeng. Nah, ini adalah proses pengukusannya.
Jadi yang sudah diayai tadi diambil secara bergantian untuk masuk ke dalam proses pengukusan. Nah, jadi beginilah proses pengukusan. Nah, selanjutnya jika tumpeng sudah matang, didiamkan seperti ini selama 4 hari. Jadi dikeluarkan dari cetakan tumpengnya itu, didiamkan selama 4 hari. Nah, ini adalah gambaran tumpeng yang sudah didiamkan selama 4 hari. Kemudian kita masuk dalam proses pengupasan kulit, yaitu pengupasan kulit tumpeng. Ini bertujuan untuk menghilangkan kulit keras supaya mudah dalam proses pemotongan dan penggilingan. Nah, ini adalah proses pengupasan kulit. Nah, setelah itu adalah tahap pemotongan, yaitu setelah dikupas, tumpeng dipotong berbentuk balok memanjang agar pada saat proses penggilingan tidak terlalu besar. Beginilah prosesnya pemotongan tumpeng. Nah, jadi gitu. Tumpeng dipotong-potong agar nantinya gampang dalam proses penggilingannya. Nah, lalu dipindahkan ke dalam wadah, dipisahkan antara tumpeng yang sudah dipotong dan yang belum dipotong. Nah, setelah itu adalah proses penggilingan. Potongan tadi yang sudah dipotong-potong itu digiling dan berbentuk lembaran panjang dan tipis yang kemudian disusun pada ancak bambu atau rigen. Seperti ini adalah proses penggilingannya. Jadi setelah digiling itu kan berbentuk panjang, kemudian dipotong-potong sesuai dengan ukuran dari rigennya dan disusun di atas rigen. Nah, setelah proses penggilingan menjadi lembaran-lembaran tipis dan panjang, perlu membutuhkan waktu sekitar 12 jam untuk dapat masuk ke tahap proses penjeweran atau pemisahan. Yuk kita lihat bagaimana proses penjeweran selondok atau pemisahan selondok yang awalnya masih menempel satu sama lain, dipisahkan menjadi potongan-potongan selondok yang lebih kecil. Nah, jadi seperti ini prosesnya. Saya sedang mencoba bertanya bagaimana caranya. Kemudian saya membantu salah satu karyawan dalam melakukan proses penjeweran. Nah, ini jadi proses pemisahan yang tadinya selondoknya menempel satu sama lain itu dipisahkan menjadi satu bagian. Jadi proses pemisahan selondok antara satu dengan yang lain. Seperti itu prosesnya.
Ternyata cukup sulit juga ya guys. Tapi seru loh ini. Nah, setelah proses penjemuran selesai, masuk ke dalam proses penjemuran, yaitu selondok dijemur di bawah terik matahari dan dijemur sampai benar-benar kering. Proses ini dibutuhkan sekitar 1 hari jika terik matahari panas. Jika tidak, ya mungkin membutuhkan waktu beberapa hari ya. Nah, jadi selondok dijemur seperti itu dengan menggunakan terpal. Dan dipisah-pisah agar selondok cepat kering dan merata. Oke, next. Setelah selondok benar-benar kering, kita masuk dalam proses pembumbuan. Dalam hal ini, selondok dimasukkan ke dalam tong seperti itu atau molen dan diberi bumbu. Nah, jadi prosesnya seperti itu, dimasukkan ke dalam tong selondok yang sudah kering tadi. Nah, dalam proses pemberian bumbu diperlukan 7 gayung bumbu dalam 1 tongnya. Jadi bumbu-bumbunya itu dimasukkan nanti ke dalam tong untuk proses pencampuran. Nah, dimasukkan ke dalam tong. Nah, jika bumbu sudah dimasukkan ke dalam tong ditutup. Bisa dilihat, jadi ditutup dengan rapat, diberi tali sampai benar-benar rapat dan pastikan tidak bocor ya. Nah, setelah tong ditutup, kemudian diputar-putar menggunakan mesin. Tujuannya yaitu agar bumbu tercampur merata. Nah, jika kira-kira selondok sudah tercampur dengan bumbu, kemudian dituang ke dalam karung untuk proses penjemuran kembali. Nah, bumbu sudah meresap, kemudian dikeluarkan dari tong. Seperti ini prosesnya. Nah, yuk kita lihat gimana caranya penjemuran selondok yang sudah dibumbui. Nah, jadi seperti ini cara dan tempat penjemuran selondok yang sudah dibumbui. Ternyata sama loh prosesnya dengan penjemuran selondok yang belum dibumbui. Namun dalam proses penjemuran kali ini memerlukan terik matahari yang sangat panas. Nah, jadi sama prosesnya, yaitu selondok diratakan di atas terpal seperti itu sampai benar-benar merata agar cepat kering. Lalu selanjutnya, tahap yang terakhir yaitu tahap pengemasan selondok yang sudah benar-benar kering tadi. Jadi selondok yang sudah dibumbui tadi, kemudian dijemur sampai benar-benar kering dan kita masuk ke dalam tahap proses pengemasan. Jadi selondok dikemasi ke dalam plastik-plastik seperti ini dan diberi label
kemudian siap untuk didistribusikan. Nah, ini adalah beberapa manfaat dari selondok sendiri. Nah, kemudian ini adalah beberapa kelebihan dari selondok. Dan cara konsumsi selondok yaitu melalui proses penggorengan. Dan ini adalah testimoni dari pelanggan. Nah, jadi itulah video pemaparan proses produksi usaha selondok. Sekian video pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.